Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Kita akan melanjutkan pelajaran mengenai pseudo class. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari pseudo class berupa first child, last child, dan juga nth child. Untuk pseudo class yang akan kita pelajari hari ini adalah pseudo class yang sifatnya akan mengubah style untuk hyperlink atau anchor tag. Apa saja? Yaitu link, visited, hover, dan juga active. Dan selain dari pseudo class, kita juga masih bisa menggunakan style untuk perubahan font maupun teks yang pernah kita pelajari, seperti font size, font family, font weight, dan juga text decoration. Kalau kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya mengenai teks, kita lihat ke bagian yang tentang teks. Yang ini. Nah, semua style untuk teks ini bisa teman-teman gunakan di hyperlink. Karena hyperlink itu sendiri kan berupa teks ya. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan style-style yang ada di sini. Kalau teman-teman lupa, silahkan bisa dicek lagi pelajaran mengenai gaya visual teks dan komentar dalam CSS. Oke, kita lanjut. Kita buka kembali Visual Studio kita. Kemudian yang terakhir adalah yang pseudo class yang ini. Kemudian kita klik kanan, show preview. Kalau teman-teman lihat hasilnya kurang lebih seperti inilah ya. Kita sudah mempelajari ada yang namanya nth child baik odd maupun yang even ataupun baris keberapanya, bisa juga first child dan juga bisa last child. Dan kali ini kita akan pelajari tentang hyperlinknya. Kita coba copy paste saja yang ini, copy kemudian paste, kemudian rubah namanya menjadi 14, kemudian hyperlink. Kemudian tambahkan pseudo class. Oke, hasilnya juga kita klik kanan, copy path, kemudian ke browser, kemudian paste, enter. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk link, coba kita lihat di sini kurang rapih ya, karena di sini masih ada garis bawahnya, gak enak nih kelihatannya. Maka kita akan hilangkan dulu garis bawahnya dengan cara di A ini kita kasih text decoration sama dengan none. Ketika di save kemudian reload, maka hasilnya si garis bawahnya sudah tidak ada. Kita hilangkan dulu yang ini biar tidak menghalangi. Kemudian kita juga bisa mengubah font family-nya. Font family kita ubah jadi misalkan sans serif. Save. Kita lihat awalnya seperti ini. Kalau kita reload, nah sans serif seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan font weight. Ini untuk tebal tidaknya kita kasih yang bold misalkan. Reload, maka dia lebih tebal dari sebelumnya. Dan selanjutnya mungkin kita tambahkan font size-nya sama dengan 14 pixel. Kita reload. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi PowerPoint-nya. Font size sudah, font family sudah, font weight sudah, text decoration juga sudah. Dan sekali lagi, style-style yang berlaku pada teks juga berlaku juga untuk hyperlink. Dan sekarang kita akan coba menambahkan pseudo class-nya. Yang pertama adalah link. Kita coba A.2 kemudian link, kurung buka, kurung tutup. Misalkan saya tambah color-nya menjadi ini aja ya, yang merah seperti ini. Oke, titik koma, save, kemudian reload. Nah, maka hasilnya warna merah. Link ini untuk apa?
link ini adalah untuk memilih hyperlink atau anchor tag yang ada ref-nya. Karena di sini ada ref, maka dia akan diubah warnanya jadi warna ini. Berbeda halnya kalau misalkan di sininya tidak ada ref-nya. Kita delete, kemudian save, kemudian reload. Nah, maka yang tidak ada ref, dia akan mengikuti style di atasnya. Nah, yang ini, dia pakainya color yang white. Jadi kalau yang A pseudo class link ini, dia akan memilih anchor tag yang ada refnya. Kemudian untuk pseudo class visited, dia berguna untuk membedakan mana link yang sudah pernah dikunjungi dan mana yang belum dikunjungi. Contohnya seperti Google. Kalau kita lihat, kita searching misalkan PNS belajar coding. Nah, coba kita lihat ada perbedaan warna antara ini dan juga yang ini misalkan. Ini warna birunya biru tegas, sedangkan yang ini ada warna ungu-ungunya. Yang ungu ini adalah link yang pernah saya kunjungi, sedangkan yang ini adalah yang belum saya kunjungi. Misalkan yang tugas belajar PNS, saya klik, kemudian saya back lagi, lihat di sininya warnanya sudah berubah jadi agak ungu. Kalau kita lihat dari Web Developer Tool, klik kanan, kemudian inspect. Coba lihat kalau yang tugas belajar PNS-nya, ini kita lihat di bawahnya ada yang namanya visited. Nah, visited ini warnanya seperti ini. Kalau kita ubah jadi red misalkan, nah semua yang sudah kita kunjungi warnanya sekarang berubah jadi red. Jadi visited ini artinya dia untuk membedakan mana link yang sudah dikunjungi dan mana yang belum dikunjungi. Kita coba. Kita tambahkan di sini A visited, kurung buka kurung tutup, color sama dengan yellow biar kelihatan. Kemudian kita kembali lagi, kemudian di sini reload, kemudian kalau kita klik, nah ini untuk beberapa browser modern ini nggak berlaku, ini nggak berefek. Kalau kita lihat di sininya si A visitednya hilang nih, nggak kelihatan karena memang dari browser-browser sekarang si visited ini kadang dihilangkan. Kemudian untuk ngeceknya, gimana cara ngeceknya? Kita klik yang hover ini, kemudian di sini teman-teman coba buka for specific element state, kemudian coba pilih yang visitednya. Jadi si elemen ini dipura-purakan telah dikunjungi. Jadi kalau teman-teman mau pura-pura bisa pakainya yang ini nih. Pura-puranya sudah dikunjungi. Atau yang misalkan yang ini kita coba ubah jadi visited. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian lanjut, selain visited ada juga hover. A hover. Kemudian colornya misalkan gray. Nah, hover ini berguna saat kursor mouse diarahkan ke elemennya. Jadi kalau misalkan kita reload nih, saya arahkan poinnya ke menu ini, lihat dia berubah jadi gray. Dan terakhir ada active. Active ini adalah posisi di mana elemen diklik atau sedang dalam keadaan aktif. Jadi kalau kita klik, ini belum muncul apa-apa karena kita belum tambahkan di kodenya. A.2 aktif, kurung buka kurung tutup, kemudian colornya misalkan aqua, titik koma, save, kemudian reload. Lihat kalau saya klik, nah dia berubah jadi warna aqua. Klik warna aqua, klik warna aqua. Jadi sekali lagi, link ini untuk mengubah style bagi yang mempunyai ref.
Kemudian untuk visited adalah untuk membedakan mana yang sudah dikunjungi dan mana yang belum dikunjungi. Kemudian hover itu ketika mouse-nya diarahkan ke elemennya, dan aktif adalah ketika si elemennya diklik. Selain dari color ini juga teman-teman bisa memakai properti dan value apapun yang teman-teman inginkan. Misalkan di hover ini kita mau ganti background color, misalkan jadi white, titik koma, kemudian save, kemudian reload. Nah, kalau hover itu kan ketika mouse-nya diarahkan, jadi berarti kalau kita arahkan maka backgroundnya jadi warna white. Kita akan perapih sedikit biar warnanya lebih menarik. Ceiling kita jangan pakai yang merah tapi pakai putih saja, color white. Kemudian visited juga white, jangan dibedakan. Misalkan kalau hover kita pakainya yang black. Kemudian backgroundnya kasih warna pink. Dan kalau aktif backgroundnya jadi aqua atau red, boleh deh. Kemudian reload, hasilnya seperti ini. Hover, klik, hover, klik, hover, klik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang prioritas, kita kembali lagi ke prioritas atau inheritance. Si pseudo class ini mirip dengan class. Jadi kalau ada ID, mengubah style dari elemen tersebut, maka ID yang akan menang. Jadi sekali lagi, pseudo class ini prioritasnya sama persis dengan class. Jadi kalau misalkan ada class, ada pseudo class, mana yang menang? Maka yang menang adalah yang ditulis terakhir kalinya. Kalau pseudo class yang ditulis terakhir kali, berarti pseudo class yang menang. Kalau class yang ditulis terakhir kali, maka class yang menang. Tapi bakal kalah oleh ID, inline style maupun importer. Dan khusus untuk ref ini, dia urutannya harus seperti ini: L, F, H, A. Link, visited, hover, active. Kalau kebalik, bisa jadi style yang teman-teman pakai tidak berfungsi. Misalkan yang aktif di atas hover ya, kita coba. Sebelumnya, kalau hover kayak gini, pink. Kemudian kalau aktif, kita klik, maka dia jadi merah. Kalau kita balik posisinya, aktifnya di atas, paste, save, kemudian reload, maka lihat ketika diklik dia tidak berubah apa-apa. Karena sekali lagi urutannya harus link dulu, kemudian visited, kemudian hover, kemudian aktif. Ini urutan yang harus teman-teman ingat. Sebenarnya untuk hyperlink pseudo class mungkin itu saja. Cuman kalau kita lihat tabel di sini masih kurang bagus dipandang ya. Kita akan minta bantuan ChatGPT untuk merapihkan tabelnya. Kita copy semua kode kita, kemudian kita buka ChatGPT. Kita pastekan kode HTML kita, copy, kemudian paste, kemudian minta ChatGPT untuk merapihkan tabel kita. Tolong rapihkan tabel pada kode saya di atas. Jadikan tabelnya cantik dan menarik, dan buat warnanya menyesuaikan elemen lain pada HTML ini. Enter. Kemudian dia akan memberikan
sebuah style baru, rekomendasi dia stylenya seperti ini, tabel, th, td. Kita nanti coba lihat dulu, copy, kemudian kita paste di style tabelnya, kemudian paste, save, kemudian stylenya ada dua nih, save, kemudian kita reload. Nah, tabelnya sudah relatif lebih bagus. Kita tinggal membuat si H ininya di tengah-tengah. Berarti yang mana warna dalam CSS H1 nya kita buat di tengah. Berarti H1, kemudian text align sama dengan center. Reload. Oh, bukan H1 ya, ternyata H2. H2 text align, reload, center, reload. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian yang P ini terlalu menjorok, kita tambahkan marginnya. Berarti yang ini ya, yang P kita kasih margin 20 pixel untuk keseluruhan sisi. Save, kemudian reload. 25 pixel. Oke, reload. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi jauh lebih rapih. Kita bisa minta bantuan ChatGPT. Kalau kita lihat kodenya, si TH ini dia pakai width-nya 900 pixel, marginnya seperti ini, border collapse artinya dia berguna untuk membuat garisnya jadi satu. Kalau kita Ctrl Z lagi ke semula dulu, awalnya seperti ini ya. Kemudian kita reload, coba lihat si garisnya itu antar sel dia punya garis tersendiri. Yang ini punya garis, kemudian yang ini punya garis, sehingga garisnya ini kelihatan ada double nih. Ini punya garis, kemudian di luarnya juga punya garis sendiri. Jadi dia punya garis masing-masing antar selnya. Sedangkan kalau pakai collapse, kita balikkan lagi. Nah, ketika pakai collapse, border collapse, kemudian di sininya collapse, maka semuanya jadi satu garis saja. Digabungin antar selnya jadi satu garis saja. Kemudian font family-nya sans serif, font size-nya 14, text align-nya center, border radiusnya 12 pixel, 12 pixel, 00. 12 pixel jadi agak melengkung, 12 pixel, kemudian di sininya kosong, di sininya kosong. Overflow-nya hidden, kemudian bordernya untuk TD warnanya purple, kemudian paddingnya sebegini, background colornya purple dengan font white seperti ini, dan NTH childnya yang even genap itu backgroundnya warna ini, sedangkan yang ganjil warna ini. Sedangkan kalau di hover dia akan berubah warna jadi pink. Kita coba. Nah, ketika di hover, ternyata hover juga bisa untuk tabel seperti itu. Jadi bukan hanya untuk A, untuk yang lain-lainnya juga bisa, untuk LI atau untuk lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pseudocode hyperlink seperti itu aja. Untuk pseudocode berupa check, disable maupun fokus nanti akan kita bahas pada style mengenai formulir. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetap berlatih, tetap semangat, dan saya percaya PNS bisa coding.